lagi kita dapat masuk ke gerbangnya. Mari kita bersyukur, memuji namanya dengan kecapi, dengan tarian. Yes.
Salam keluarga MDC yang Tuhan kasihi, jemaat di mana saja berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Biarlah urapan baru terjadi di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, dan setiap yang mendengar Engkau juga urapi dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Tolak segala roh yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan kita kembali merenungkan kebenaran yang telah dibacakan. Ada dua hal yang membuat kehidupan kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan untuk kita lakukan di hari esok, bahkan di hari-hari yang akan datang. Sebagaimana saya sudah menyampaikan kebenaran pada minggu yang lalu di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Pada pagi hari ini menggenapi kebenaran tentang kemerdekaan yang sejati. Kalau kita kemarin telah dimerdekakan dan kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan, maka minggu ini dan minggu-minggu seterusnya saya percaya bahwa kita bukan lagi orang yang gampang dipermainkan oleh berbagai kehidupan yang penuh dengan segala tantangan. Karena kita telah merdeka, tidak akan mungkin kita hanya bebas dari segala hambatan, rintangan, tantangan maupun persoalan. Tapi kita akan masuk di dalam berbagai tantangan dan persoalan, bahkan ujian yang kita hadapi. Saya mau ingatkan kita bahwa kalau kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang telah dimerdekakan, maka yang disampaikan pada pagi hari ini Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma. Sekali lagi, Paulus menyampaikan kebenaran atau penulisannya kepada orang-orang yang ada di Roma. Yang pertama yang tadi kita sama-sama telah membaca bahwa bersyukurlah. Artinya berterima kasih atas anugerah yang Tuhan telah memerdekakan bagi kita orang percaya. Karena kita bukan saja dimerdekakan secara dunia lewat 17 Agustus yang kita sudah rayakan waktu lalu, tetapi pada pagi hari ini kita terus mempertahankan kemerdekaan yang sejati. Dan kita harus bersyukur, dan bersyukur karena Tuhan sudah mempercayakan kita menjadi orang Kristen,
yang telah diubahkan. Ayat yang ke-17 dari Roma pasal yang ke-6 ini kita bersyukur. Di dalam kita bersyukur itu kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita meminta anugerah kasih sayang daripada Tuhan, supaya kemerdekaan yang akan kita hadapi di hari esok, kita akan hadapi di waktu-waktu mendatang, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh apapun. Kata mengucap syukur itulah yang kita harus renungkan setiap hari. Karena di dalam mengucap syukur itu ada kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang percaya. Kata mengucap syukur berarti menghargai karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang percaya, baik hari ini maupun hari esok, sampai Tuhan datang yang kedua kali, di mana kita masuk di dalam kemerdekaan yang sejati. Itu sebabnya dengan mengucap syukur, inilah yang saya mau wartakan buat setiap kita. Pentingnya menghargai karya yang Tuhan telah berikan bagi kita, menghargai campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dengan adanya bersyukur, kita akan tetap menghormati. Dengan mengucap syukur berarti kita menghadirkan Tuhan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Itu yang Tuhan mau. Banyak kata tentang bersyukur yang ada di dalam Alkitab. Bahkan kita boleh membaca di dalam 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-16, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-17 kembali berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya yakin bahwa dengan mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita akan merindukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita di tengah-tengah tantangan yang terus bergejolak di dalam hidup kita. Entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan keuangan menghadapi kehidupan anak-anak kita yang akan masuk sekolah, bahkan makan minum pakai kita. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kita pentingnya mengucap syukur sebagaimana yang dituliskan di dalam ayat yang ke-17. Dahulu memang kamu menjadi hamba dosa. Dahulu kita menjadi hamba dosa. Dahulu kita diperbudak dengan diri kita sendiri oleh karena dosa. Tapi kita bersyukur bahwa kemerdekaan yang Tuhan pikul di tiang kayu salib, supaya kita bisa berdamai dengan diri kita, supaya kita bisa berdamai dengan dunia ini, bahkan kita dapat berdamai dengan Tuhan yang satu-satunya penolong yang sudah terbukti. Dia yang memberikan keselamatan, dia yang memberikan kehidupan yang kekal. Itulah kemerdekaan yang sejati yang dari Tuhan. Berarti kita harus keluar dari segala apapun yang coba merintangi kita, termasuk kehidupan diri kita yang mungkin kita
jauh dari Tuhan. Dulu kita jauh dari Tuhan. Dulu kita mengandalkan manusia kita. Dulu kita mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa Kristus Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa segala persoalan Dia sudah tanggung bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar penuh dengan sukacita, orang yang bergairah dengan hidup yang akan kita hadapi di hari-hari esok, tidak menjadi orang yang biasa-biasa. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau mengupayakan sesuatu bagi dirinya, janganlah dia makan. Dan itulah sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita diperbudak dengan arus dunia yang terus membawa kita di dalam kemalasan, arus dunia yang membuat kita menjadi rasanya tidak bisa keluar dari segala hambatan, arus dunia, tantangan dunia yang membuat kita menjadi hidup kita tidak bisa bebas dari segala apa yang harus kita hadapi. Alkitab tadi sudah berkata dengan jelas, kalau engkau tidak bekerja, kalau engkau tidak berusaha, kalau engkau tidak melakukan aktivitas apapun, jangan engkau makan. Ini karena dosa. Tapi sekali lagi, bahwa kebenaran telah memerdekakan kita. Kemerdekaan yang dari Tuhan itu bukan bersifat sementara, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Marilah kita bergairah untuk semakin menikmati pertolongan yang daripada Tuhan, kebaikan yang daripada Tuhan. Dan kita harus menjadi seperti seorang olahragawan. Alkitab berkata, jadilah seperti seorang olahragawan, jadilah seperti seorang petani, jadilah seorang prajurit. Menjadi seorang petani, menjadi seorang olahragawan, menjadi seorang prajurit, tidak hanya sekedar datang lalu menuai hasil, datang menerima piala, datang menerima pangkat, Bapak Ibu Saudara, atau jabatan. Semuanya harus disertai dengan kerja keras. Berarti kita menanggalkan status kita dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Jadi orang Kristen yang tidak tahu masa depan menjadi orang Kristen yang mengerti masa depan. Kalau kita sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Alkitab sendiri berkata bahwa upah dosa itulah maut. Kalau maut itu sudah menghantui kita, maka saya percaya bahwa kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Tapi mari, Bapak Ibu, orang percaya, jadikan kemerdekaan yang sejati menjadi bagian yang sangat-sangat indah di dalam kehidupan setiap kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadilah kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang tidak sejati. Berbicara tentang kemerdekaan yang sejati memiliki kualitas yang sangat-sangat mulia. Sejati artinya bisa
bertahan sampai kapanpun. Bertahan sampai kita tinggalkan dunia ini. Itulah kemerdekaan yang sejati. Bahkan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 dikatakan di situ, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saya percaya bahwa kita tidak akan pernah mau kembali lagi kepada hal yang salah. Saya percaya bahwa kita tidak lagi mau kembali kepada kelemahan-kelemahan yang membuat kita tidak berdaya. Saya percaya. Itu sebabnya Alkitab berkata tadi di dalam Roma pasal yang ke-6, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Mentaati pelajaran. Pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang membuat kita semakin bahagia. Pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan membuat kita berpikiran positive thinking. Itulah pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan. Pengajaran yang saya tahu bahwa di dalam Alkitab Tuhan menjanjikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalam pengajaran firman Tuhan mengajarkan kebenaran-kebenaran yang membangkitkan iman yang Bapak, Ibu, saudara-saudari miliki. Jadi, marilah kita menjadi orang yang mentaati pengajaran. Yang kemarin saya juga sudah singgung bahwa hanya 2 hal yang membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka, yaitu dengan doa dan firman. Dan saya mau himbau kepada kita bahwa waktu kita dengan Tuhan hari-hari ini semakin kita tingkatkan. Relasi kita dengan Tuhan semakin kita tingkatkan. Kalau waktu-waktu yang lalu kita hanya hamburkan untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Sesudah kita mengalami merdeka yang sejati, lebih daripada itu, kalau di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa waktu itu adalah firman. Beda dengan kita menjadi pengusaha. Beda kita menjadi orang dunia. Beda Bapak Ibu Saudara. Orang dunia selalu berkata waktu adalah uang, itu orang dunia. Tetapi saya mau katakan buat kita sekalian bahwa di dalam Tuhan waktu itu sangat-sangat intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Berarti kita mentaati firman Tuhan. Apa saja yang difirmankan pasti dia genapi. Tuhan yang genapi, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Coba kita bersaat teduh dengan Tuhan. Lalu kita renungkan bahwa kalau kita bisa ada sampai saat ini, entah umur Bapak Ibu, saudara-saudari berapapun, saya tidak tahu. Tapi coba kita renungkan, kalau kita bisa bertahan sampai detik ini. Bahkan saya bersyukur kalau ada orang Kristen yang hidup berpuluh tahun, bahkan sampai ratusan tahun.
Saya sangat bersyukur. Karena itu pemeliharaan Tuhan. Karena itu penjagaan Tuhan. Karena itu kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kehidupan keselamatan kita. Kita melihat hari-hari kemarin, kematian itu sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur kalau pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan. Kita sudah ditolong dari segala penderitaan COVID. Kita sudah ditolong dari segala penyakit apapun yang engkau hadapi, termasuk sakit kantong, mungkin dompet saudara. Tetap membangun kedekatan dengan Tuhan. Tetap minta dan minta kepada Tuhan. Karena minta dari Tuhan, pasti Tuhan berikan pertolongan. Daud menghadapi berbagai macam tantangan. Dia tidak pernah berlari kepada siapapun dia. Tapi Daud menghadapi tantangan. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Pada waktu Daud tidak mencari Tuhan, disitulah Daud jatuh. Di saat tidak ada kedekatan yang akrab dengan Tuhan, disitulah Daud jatuh. Karena dia tidak pergi berperang. Dia ada di atas suatu rumahnya dan dia memandang seorang perempuan cantik. Itu karena tidak ada kedekatan. Pada waktu Daud dekat dengan Tuhan, pada waktu Daud membangun semua apa yang dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan, dalam dia menggembalakan kambing domba, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengerti hidup kegagalan dan hidup keberhasilan. Dan saya mau himbau buat kita semua pada pagi hari, saya mau meyakinkan Bapak Ibu bahwa kemerdekaan yang sejati itu jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Karena kita taat kepada janji firman Tuhan. Kita kembali melihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 berkata dari Roma pasal yang ke-6, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Artinya hamba kebenaran di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini harus hidup benar dengan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan polanya Tuhan. Jangan lagi kita mau dikenakan keperhambaan. Kalau orang Kristen yang sudah memiliki kemerdekaan yang sejati, dia harus jauh dari tipuan dunia. Dia harus jauh dari jebakan dunia. Dia harus jauh dari keinginan-keinginan daging dirinya sendiri. Karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Alkitab berkata bahwa yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya apapun yang engkau buat berhasil.
Renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya apa saja yang engkau perbuat itu berhasil. Mazmur pasal yang pertama. Saya rindu supaya hidup saya, pelayanan saya semakin dipakai Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu merindukan supaya pelayanan Bapak Ibu juga dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa yang bekerja secara berprofesi, yang berbisnis, mau jadi seperti TNI maupun Polri sipil, mau semuanya berhasil. Tidak ada orang yang mau gagal. Tidak ada orang yang mau menghadapi kekecewaan di hari esok, di hari yang akan datang. Maunya berhasil, maunya sukses, maunya meraih cita-cita yang gilang gemilang. Hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kalau kita kembali melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20, banyak rambu-rambu yang Tuhan sudah ingatkan kita kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan itu nanti Bapak Ibu baca di situ, supaya kita jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Padahal firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ajar diri kita, ajar keluarga kita, rumah tangga kita, supaya jangan melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya percaya bahwa kemerdekaan yang sejati, yang dari Tuhan, kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran, maka sekali waktu kita akan berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Dia, karena Dia menggenapi segala firman yang sudah Dia berikan bagi kita. Jadi kemerdekaan yang sejati kita harus pertahankan. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang kedua, kemerdekaan yang dari Tuhan merupakan hak dan kewajiban kita. Sekali lagi, kemerdekaan yang dari Tuhan itulah merupakan hak dan kewajiban kita. Kita tahu mana haknya kita, dan kita harus tahu mana kewajibannya kita. Kita bisa membedakan hak dan kewajiban. Kalau Bapak Ibu tahu memanfaatkan hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya kita akan hidup sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita minta dari Tuhan. Bukan hak kita hanya mau, tapi kita tidak menjalankan kewajiban yang bagian daripada kita. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat keliru. Saya ajak kita untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata demikian, Bapak Ibu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, kamu akan menerima. Luar biasa kebenaran firman. Tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Menunggal kata orang Jawa. Artinya kita ini harus tancap pada pokok anggur yang benar. Tidak hanya cangkokan, saudaraku. Tapi kita harus tinggal, berakar di dalam Tuhan. Karena apa yang difirmankan di sini, tinggal di dalam
aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jaminan. Jaminan Bapak Ibu Saudara. Jaminan. Mintalah apa saja. Di tengah-tengah kehidupan yang sangat-sangat tidak menentu hari-hari ini. Yang kita butuhkan kesehatan Bapak Ibu. Yang kita butuhkan makan, minum, pakai. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Mintalah apa saja. Kita mau supaya kita tetap ada di dalam sukacita surgawi. Minta daripada Tuhan meskipun kita kekurangan uang. Atau kita punya keluarga yang sudah Tuhan panggil. Atau keluarga yang masih tetap Tuhan pelihara sampai detik ini. Kita terus minta. Sehingga kita tidak perlu bersedih kalau keluarga kita mengalami tantangan atau mengalami musibah. Tapi kita tetap minta ucapan syukur daripada Tuhan. Minta penjagaan Tuhan. Minta pembelaan Tuhan. Jangan kita merasa kecewa. Jangan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita seringkali meninggalkan dia. Mungkin kita seringkali jauh daripada dia. Mungkin seringkali juga kita lupakan dia. Biasa kan? Kehidupan orang Kristen, waktu susah baru cari Tuhan. Maaf loh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai pada waktu kita sakit dulu baru kita cari Tuhan. Jangan sampai pada waktu kita sudah tidak berpengharapan sama sekali baru kita cari Tuhan. Kemerdekaan yang Dia berikan itu sungguh-sungguh kemerdekaan yang sejati. Sehingga kita jangan mempermainkan. Jangan kita tukar kemerdekaan yang sejati itu dengan kemerdekaan yang tidak sejati. Artinya kita kembali kepada kehidupan dunia. Kita kembali berbuat dosa. Kita kembali malas mencari Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Dia sudah berfirman, mintalah apa saja yang engkau kehendaki. Saya bersyukur bahwa semua kita yang hadir pada pagi hari ini pasti menikmati pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pasti amin. Karena kita merasakan pertolongan Tuhan yang sejati. Meskipun ada kurang-kurang sedikit. Meskipun ada kelemahan-kelemahan sedikit. Tapi saya mau katakan bahwa pada saat kita mengalami kemerdekaan yang sejati, hak dan kewajiban kita Tuhan penuhi. Tuhan lengkapi. Tuhan buat nyata bagi setiap kita. Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa kita sudah memiliki hak dan kewajiban, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita kan sudah tadi saya sudah katakan, mintalah apa saja. Nah, kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan di sini dari Yohanes 15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan menjadi murid. Tuhan mau kita berbuah banyak, tidak buat sedikit Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar yang kita harus berikan kepada Dia, tapi Dia mau supaya kita berbuah banyak. Berbuah banyak itu ya paling tidak
kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah berbuah banyak. Pasti kita nolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kita doakan orang sakit. Kita kunjungi orang yang punya persoalan. Kita doakan dia. Kita minta supaya kemurahan Tuhan turun atas orang yang sakit. Kemurahan Tuhan turun bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, entah itu makan. Bersyukur yang saya lihat hari-hari ini bahwa banyak sekali gereja Tuhan, banyak sekali anak-anak Tuhan yang berani berkorban untuk menolong, entah memberi makanan, entah memberikan sembako, entah memberikan alat-alat masker. Tapi saya lihat hari-hari ini banyak gereja Tuhan dan orang Kristen punya cara yang benar-benar memiliki merdeka yang sejati. Karena orang yang memiliki hak dan kewajiban, hukum tabur tuai itu pasti Tuhan berikan bagi kita. Menabur banyak, dapat banyak. Nabur sedikit, dapat sedikit. Saya berharap bahwa di tengah-tengah PPKM, kita yang ada di rumah-rumah, kita yang ada di tempat-tempat tertentu, kita mau berkorban buat pekerjaan Tuhan. Dari kekurangan yang engkau miliki hari-hari ini, berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan. Kita belajar dari janda yang ada di Sarfat yang tadi saya sudah katakan. Ini janda tidak mengenal Tuhan. Dia masih orang yang percaya kepada berhala. Tetapi pada waktu Elia datang ke Sidon dan firman Allah berkata bahwa Elia meminta pertolongan daripada janda ini. Dan awalnya janda ini merasa keberatan, merasa dia hidup di dalam berkekurangan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, janda yang ada di Sarfat ini memberikan pertolongan. Bahkan kita melihat dari kekurangan yang diberikan oleh Elia, yaitu sedikit minyak dan tepung di dalam buli-buli, selama masa kekeringan di Sidon, janda ini dan anaknya hidup di dalam kelimpahan berkat secara jasmani. Saya percaya kalau perempuan janda yang ada di Sarfat yang tidak mengenal Allah, tapi dia melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan dan dia lakukan, dia diberkati, dia dicukupi. Mari kita belajar teladan dari janda yang ada di Sarfat pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kebenaran hamba sudah sampaikan bahwa kami mau menjadi Tuhan orang Kristen yang merdeka secara luar biasa. Tidak hanya sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Kemerdekaan yang sejati biarlah Tuhan berikan sehingga kami terus memperoleh hak dan kewajiban dari Tuhan. Bahkan kami memiliki teladan yang daripada Tuhan untuk menolong dan memberkati siapapun dia. Terima kasih Bapak, hamba berdoa sekali lagi.
Berkati bangsa Indonesia, berkati oh Tuhan masyarakat Jawa Barat, berkati orang Kristen yang ada di Bandung, yang ada di Subang, bahkan memberkati gereja-gereja Tuhan. Terima kasih pemerintah bangsa dan negara yang sementara menyelesaikan COVID. Tuhan juga berkati. Mari angkat kedua tanganmu dan angkat hati kepada Tuhan. Terimalah berkat. Engkau Tuhan sumber segala berkat. Memberkati jemaatmu. Keluar masuk jemaatmu. Dari saat ini bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Berkat daripada Bapa, berkat daripada Yesus Kristus, berkat daripada Roh Kudus pulang dan tinggal menyertai jemaat, keluar masuk jemaat di minggu yang akan datang, bahkan di bulan-bulan yang akan datang. Jemaat Tuhan tetap merdeka untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.